Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ya, ibu, bapak, ini banyakkan ibu-ibu ya. Bapak ibu, ini ada pengurus cabang, ada pengurus ranting, begitu ya. PGRI ini harus dimaknai sebagai organisasi, satu, sebagai organisasi profesi. Jadi kalau organisasi profesi itu fokus ke pengembangan profesi. Profesi kita apa? Guru, keguruan, pendidik. Maka yang menjadi karakteristik sebuah profesi itu apa? Kompetensi, keahlian, dan kode etik. Maka apa? Maka keprofesian itu yang harus menjadi concern PGRI, menjadi concern ketua dalam merumuskan program kegiatan di sini. Itu. Apa? Didaktik metodik. Apa? Pengembangan diri. Terus upaya-upaya pengembangan diri yang bisa meningkatkan keahlian ibu mengajar di kelas. Gitu. Jadi kade yang kayak pertandingan itu mah program sekunder sebenarnya. Penting karena kita juga butuh semangat kolektivitas, mempertinggi meningkatkan prestasi bakat minat Bapak Ibu semua penting juga. Tapi jangan sampai melupakan hal-hal yang substansial yang menjadi ruh PGRI itu keahlian, keprofesian gitu. Maka program kerjanya nanti ke arah itu. Jadi pengen belajar apa, fasilitasin sama PGRI gitu. Karena itu ruh itu yang membuat kita hidup, yang membuat PGRI hidup gitu. Kalau misalnya badan tanpa ruh, hidup nggak? Nggak kan? Nggak akan hidup. Gitu ya, bangke. Iya, saya sebutnya bebeging. Tahu bebeging sawah? Pakai baju kan ya, di bajuan nggak beda jauh dengan ini batik kusuma bangsa. Di bajuan PGRI marake baju itu naon PGRI, iya cirina naon baju batik kusuma bangsa, marake baju kabeh batik PGRI berbaju. Baju naon? Baju organisasi profesinya naon? Guru. Kemampuannya, keahliannya kumaha? Selip. Kemampuannya biasa-biasa aja. Nggak boleh kayak gitu. Karena jangan sampai organisasi PGRI jadi bebeging sawah. Kayak bebeging pakai baju tapi nggak ada ruhnya. Bebeging sawah ya. Jadi PGRI kalau keprofesiannya nggak meningkat, keahliannya nggak meningkat, sama dengan PGRI bebeging sawah. Makanya tugas kita ini para ketua, para pengurus membuat semua anggotanya itu bisa meningkat profesinya, keahliannya, keahlian mengajar. Sekarang lagi musim IKM, kurikulum merdeka. Maka guru-guru di Kecamatan Pondok Salam harus tahu apa itu kurikulum merdeka dan bagaimana kita menerjemahkan ke dalam proses dialog guru dengan murid di kelas-kelas. Bagaimana menerjemahkan menjadi modul ajar. Bagaimana capaian pembelajaran itu harus disampaikan. Bagaimana materi pembelajaran itu harus simpen di pembelajaran di kelas-kelas gitu. Bagaimana kalau ada kebijakan lokal, bagaimana mengharmonisasikan gerakan 5 bunga karakter itu ke dalam kurikulum merdeka. Bagaimana cara mengajarkan disiplin, bagaimana cara mengajarkan ketertiban, bagaimana cara mengajarkan gotong royong, bagaimana cara mengajarkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi profil pelajar Pancasila itu, bagaimana kemandirian, bagaimana berpikir global di dalam mata-mata pelajaran. Dan itu ranah PGRI, itulah keprofesian kita. PGRI-nya mendorong guru-gurunya meningkatkan keprofesiannya luar biasa. Itu PGRI sesungguhnya.
Maka tanya guru-guru di Kecamatan Pondok Salam, tanya kepala sekolahnya, tanya ketua rantingnya, tanya gugus-gugusnya apa yang dibutuhkan oleh guru-guru di tempat Bapak Ibu semuanya. Gitu. Itu program kerja nanti ke depan harus menjadi program yang primer, yang bersifat keprofesian, lakukan. Gitu. Kemudian yang bersifat sekunder itu ya yang seperti itu, supporting lah, kayak pertandingan apa-apa gitu. Ini harus dilakukan oleh kita, gitu. Dan PGRI harus lakukan itu jika pendidikan kita ingin maju, jika profesi kita itu ingin dihargai. Jadi bukan organisasi PGRI muncul ketika ada apa, kelihatan teh tukang pressure muncul, jangan. Pressure penting, tapi itu hanya salah satu cara kita untuk untuk memperjuangkan visi kita sebagai PGRI. Jadi semangat kolektivitas PGRI adalah semangat keprofesian, gitu. Yang kedua, perlindungan, memperjuangkan kesejahteraan dan perlindungan. Maka apa? PGRI harus menjadi tempat perlindungan anggota-anggotanya. Kayak kemarin tuh yang mana, yang Darang dan 4 yang dituntut 50 miliar, saya akan berdiri, saya akan mengerahkan 4.000 guru di Purwakarta kalau sampai guru itu diproses. Saya tidak main-main karena itu adalah anggota kita dan itu harus kita lindungi. Karena nggak bersalah, Pak. Dalam mata saya sebagai seorang pendidik, dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dan itu harus dilakukan oleh kita, melindungi anggota-anggota kita. Gitu. Ini yang perlu kita lakukan di cabang-cabang. Kalau cabang-cabangnya kuat, insya Allah kabupatennya kuat. Maka apa? Maka yang harus ditingkatkan adalah penguatan kelembagaan cabang-cabang. Itu. Ini penting karena apa? Ya harus sejalan visinya. Gitu. Kemudian apa? Saya pengen menyampaikan ke cabang, ke Bapak Ibu, ada yang K3S, ada yang apa gitulah ya, ada yang kepala sekolah. Nah ini Bapak Ibu, kita harus benar-benar ini apa, selektif. Saya kemarin itu kecewa ya, ada orang luar ngelatih senam di kita, kemudian kita harus bayar, gitu. Padahal kita urusan senam kita udah lebih maju, senamnya senam TDBA. Saya senam TDBA aja enggak nyuruh-nyuruh bayar, karena saya tahu di bawah itu kebutuhannya itu luar biasa, gitu. Tidak bagus. Saya nyari duit 50 juta sekabupaten untuk itu sumbangan itu aja susahnya bukan main. Ini ada orang datang kira super sekolah, enak aja. Saya nggak mau, ya Bu. Yang paling penting itu saya tuh lagi bangun di situ. Kalau Bapak ada rezeki sumbang iuran. Karena apa? Saya malu nggak kita? Senior kita dulu udah bisa bebasin lahan di Sadang, bebasin lahan di Jalan Tengah, dibangun bangunan bagus-bagus. Dari mana? Dari iuran anggotanya. Masih ada tanahnya sampai sekarang kepake sama kita. Nah itu mau diterbengkalai, kan nggak boleh kayak gitu. Kalau itu diterbengkalaikan oleh PGRI, mereka yang sudah sodakoh jariah di situ dulu terbengkalai, tidak dimanfaatkan untuk kemanfaatan pendidikan, mubazir. Bagaimana bayangkan sodakoh jariah mereka tidak ngalir nantinya kalau tidak dimanfaatin, kasihan. Gitu, malu. Mereka itu nyumbang iuran dulu. Udah ada sertifikasi belum? Belum Pak. Belum ya? Nah baru tahun 2005 lah sertifikasi itu. Tapi mereka luar biasa bisa beli tanah. Kita hari ini mau bikin gedung dengan nilai cuma 100 juta. Susahnya bukan main. Maka mari kita yang kayak gitu itu kesadaran kita, kolektif kita. Karena modal sosial PGRI dari situ cuma gotong royong partisipasi iuran jariah itu. Maka apa? Kita juga harus mewariskan kebaikan sama generasi kita berikutnya. Pak Dian Muhtamin hari ini nyumbang 50.000, 25.000. Itu tidak habis karena janji Allah itu, sedekah jariah itu tidak akan pernah putus. Gitu.
Untuk siapa? Untuk guru-guru nanti yang mungkin masih anak-anak SD sekarang yang jadi guru, nanti dimanfaatin oleh mereka untuk kepentingan pendidikan. Yang kayak gitu kan penting, kita harus menebarkan kebaikan, jangan kalah sama pendahulu kita di PGRI dulu. Maka saya minta punya uang 10.000, 5.000, 20.000, sodakokan ke situ. Gitu, kan nggak berat. Yang berat itu karena nanaonan gitu. Padahal itu penting. Padahal kita jajan bakso aja udah berapa harga bakso sekarang, Bu? 17.500. Hah? Berapa? 15.000, Bu, sekali makan. Sekali makan itu nikmatnya cuman beberapa detik, isukan guys, jadi barang yang berbeda bentuk. Dan Bapak Ibu sodako 15.000 itu sampai Bapak Ibu udah jadi tanah lagi masih kene ayak ngalir manfaatnya gitu, yang kayak gitu. Nah ini penting ya, saya sampaikan ke Bapak Ibu, nanti juga dibahas iuran kita itu 5.000 sebulan. Atau Pak Purwanto ngelaksanakan program kegiatan di 5.000 itu sabaraha, nggak ada duit. Makanya saya selalu tempelkan program kerja PGRI nebeng di kegiatan dinas pendidikan. Kenapa nggak ada duitnya? Gimana? Nah ini Bapak Ibu ya, mohon maaf jika misalnya kegiatannya tidak bisa lari dengan cepat. Ya kolektif gotong royong itu modal sosial kita. Karena PGRI itu tidak akan bisa berdiri seperti sekarang kalau kita tidak mempunyai semangat kolektivitas, solidaritas. Jadi Pak Asep nanti dibahas tuh iuran kita masih layak itu 5.000 sabulan di zaman Nabi Adam. Siapa? Itu tuh kalau Bekasi itu udah 50.000 sebulan. Kita mah jangan 50.000 lah. Di bawah itu aja karena Bekasi mengges kota. Gitu. Dibahas aja. Kita kan kemarin di Konker Cup itu ya minimal bisa naik sampai 20.000 gitu. Nggak bisa lari kita. Gitu, nggak bisa. Saya itu targetnya pengen itu Sadang beres, Jalan Tengah beres untuk pusat APKS, pelatihan guru. Terus nanti tempat fitness kita pindahin ke SKB. Nanti guru-guru PGRI yang mau fitness bisa tuh di SKB. Galeri TDBA-nya udah jadi itu, bagus dari bambu. Terus kafenya udah jalan. Itu kafe itu apa? Kafe itu nanti dikelola oleh anak-anak yang lulus sekolah untuk keterampilan masyarakat, yang belajar bikin minuman, belajar bikin makanan, kan sering dilatih itu di rumah saya. Anak-anak para pemuda tuh. Udah ada kafenya, aulanya udah bagus. Kemudian nanti di belakang ada tempat fitness. Gitu. Jadi biar sehatlah badannya, sehatlah jiwanya PGRI. Gitu. Dan apa ini yang paling penting, ini banyak para kepala sekolah ya, kepala sekolah itu adalah wakil presiden di tingkat sekolah, kepala sekolah itu wakil menteri di sekolah, kepala sekolah itu wakil bupati di sekolah, kepala sekolah itu wakil kepala dinas di sekolah. Maka apa kalau ada iuran kayak gitu untuk kemajuan anak, itu gimana kepala sekolahnya? Kalau kepala sekolahnya cuek-cuek wae, abai. Sama dengan kebijakan, kalau kebijakan menteri itu ditekankan oleh kepala sekolah dengan sistem kendalinya, itu dilaksanakan. Kebijakan saya dilaksanakan oleh kepala sekolah diterjemahkan ke wali kelasnya, sekolahnya maju. Sekolahnya sesuai dengan program kerja presiden, program kerja kementerian, program kerja kepala dinas. Ini untuk gambaran. Saya barusan masuk nih ke sini nih, ke sekolahnya Pak Febri ini. Masuk ke kelas 9 apalah. Di lapang ada satu kelas, di kelas ini satu kelas ini satu kelas. Saya cek, dan kemarin juga saya ngeliling tuh survei. Saya itu kalau cek kebijakan saya dilaksanakan atau tidak itu gampang, random sampling aja saya cek. Dari 100 sekolah cukup 16 sekolah saya kunjungin. Gitu. Saya cek barusan masuk ke sini, bawa kanjut kundang isi beras, bawa Pak. Satu kelas cuma 3 orang. Masuk ke kelas lagi, bawa kanjut kundang sama beras kaheman, bawa Pak ngacung 4 orang. Gitu.
bawa bekal makanan ngacung 2 orang, 2 kelas itu. Apa artinya? Berarti sistem kendali sebagai wakil kepala dinas, wakil menteri, wakil bupati di tingkat sekolah tidak jalan. Seharusnya ini untuk semuanya, bukan untuk Pak Febri aja. Bisa jadi sekolah Bapak Ibu juga sama. Karena Bapak Ibu nggak pernah ngumpulin wali kelas, melakukan piranti-piranti yang harus dilaksanakan. Bapak harus gini, ini kebijakan, laksanakan caranya seperti ini. Gitu. Bagi saya, anak-anak yang tidak bawa bekal makanan ke sekolah, yang tidak bawa beras pereret ke sekolah dengan alasan yang tidak logis, pulangkan. Pulang. Kenapa? Mereka sedang kita didik untuk belajar, mematuhi kontrak sosial, kontrak masyarakat sekolah. Bapak Ibu bertanya, kan itu nggak belajar Pak kalau dipulangin. Justru mereka dipulangin itu mereka sedang belajar. Belajar apa? Belajar mematuhi peraturan kelas, belajar mematuhi peraturan sekolah, belajar mematuhi kontrak kelas, belajar mematuhi kontrak dengan wali kelas dan sekolah, belajar mematuhi kebijakan pemerintah. Kalau anak-anak dibiarkan terus seperti itu, biasa ngelanggar biasa, jadi anak pelanggar aturan nanti. Daripada belajar di sekolah ya gitu-gitu aja, belajar, mereka suruh belajar, besok nggak datang lagi, pulang lagi kamu gitu. Tapi dengan alasan yang logis, yang rasional. Jangan orang nggak punya beras di rumah suruh pulang juga, atau anak di rumah makan nasi aja enggak suruh bawa nasi. Kan harus diselidiki. Itulah keprofesian, keahlian kita. Nanya ke anak, kenapa tidak bawa nasi? Pak, nggak bawa nasi, saya nggak ada nasi, ibu nggak masak karena nggak punya beras. Nah, yang kayak gini ibu bapak pulangkan, bencana. Itulah pentingnya kita juga berhati-hati sebagai guru. Itulah guru. Kemampuan kita menyekening masalah, kemampuan kita membaca masalah-masalah anak-anak kita. Gitu. Jadi saya nitip ya ke Pak Asep, ke semua pengurus, ke para kepala sekolah, Konker Cap ini digunakan untuk refleksi kita. Refleksi kita kemarin kita ngelakuin apa, kemudian refleksi kita bagaimana kita akan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk guru, yang bermanfaat untuk organisasi, yang bermanfaat kesananya untuk anak-anak di sekolah, kan gitu ya. Gitu. Masalah perjuangan P3K kumaha Pak? Kepala Dinas Pendidikan, Ketua PGRI Kabupaten Purwakarta, saya bersama Rusiana Sekjen, saya sampai di BKD di situ berdebat ingin agar kuota 3.000 P3K untuk Purwakarta itu disahkan oleh Bupati. Kenapa? Karena kita pingin bahwa kelas-kelas kita nggak boleh kosong. Guru-guru kita yang sudah berbakti itu harus diangkat. Pendidikan itu tidak bisa dimain-mainin. Pendidikan ingin maju, kelas nakarosong, guru-guru gajina leutik kumaha. Kan gitu. Maka saya ada kuota dari pusat 3.000, saya minta semuanya diakomodir. Kalau enggak minimal yang sudah lulus tes P1 itu diangkat semuanya. Jangan kecret cuma 50, kecret cuma 49, cuma 238. Jauh banget ke 3.000. Yang pensiunnya aja banyak. Kalau kita nambel yang pensiun aja udah 800 ya. Masa yang pensiun 800 yang diangkat cuma 49? Gimana? Kan udah kita surplus dari uang yang biasanya dibayarkan untuk PNS kita, guru. Begitu ya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa nanti BKPSDM berbicara dengan TAPD dengan Bupati agar P3K itu kuotanya diperbanyak termasuk untuk PAI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Konker Cap PGRI Cabang Puruk Salam dengan resmi saya nyatakan dibuka.